dikabur dari rumah sakit darurat. Yang bersangkutan dirawat di lantai 2. Kaburnya saat pemindahan penjaga, ya, time pemindahan petugas jaga shift. Turun dari lantai 2 dengan menggunakan spray dan korden yang ada di kamarnya. Kemudian melompati pagar setinggi 2 meter di belakang, ya, yang berbatasan dengan persawahan, dan keluarnya lewat sana. Kita mau konfirmasi soal yang pasien HB yang kabur dari rumah sakit darurat. Mungkin itu gimana, Bu? Jadi gini, pasien HB itu positif bersama istrinya berdua, tapi istrinya sudah dinyatakan sembuh dan pulang tanggal 14 yang lalu. Hari apa tuh? Selasa ya? Nah, kemudian setelah istrinya pulang ini kelihatannya HB sering ngelamun, sering ini ya. Tapi kita juga nggak ngira dia bakal melarikan diri, soalnya kan perawatan kan di lantai 2. Nah, ternyata yang bersangkutan melarikan diri pakai korden. Korden dan spray. Diikat ke trali di luar? Kan tanpa trali, kan memang asrama haji kan tanpa trali. Dan kita juga tidak pernah berpikir bahwa ada orang yang melarikan diri dari lantai sekian gitu ya. Itu kemudian kelihatannya sudah ada temannya yang menunggu di luar. Nah, kita sudah koordinasi baik dengan kepolisian maupun dengan lingkungan ya, kepala lingkungan tempat dia tinggal. Ternyata yang bersangkutan tidak balik ke rumahnya. Nah, sampai hari ini memang belum ada kabar ya, kita masih berupaya untuk mencari. Kalau buat pasien yang lain, Bu, berhubung sudah ada yang kabur, nanti ada yang berpikiran sama, ada nggak penjelasan ke pasien yang lain situasinya gimana? Ya, artinya sebetulnya kan di situ kan ada CCTV ya, ada CCTV dipantau ya. Mungkin pas dia kabur tuh dia pelajari kayaknya tuh itu adalah di jam pergantian perawat. Dia kabur tuh di jam pergantian. Biasa kan orang pergantian itu mungkin tidak begitu aware. Nah, setelah terlihat loh kok kosong, baru ini cari, tapi udah kabur. Itu berarti siang atau malam? Malam. Kan pergantian malam antara shift sore dengan shift malam. Ya. Kalau concernnya soal HB ini sendiri sekarang berarti gimana deh situasinya? Dia sebetulnya HB masih positif, tetapi kalau kita lihat dengan masa perawatan yang sudah panjang ya, dengan lama sudah dirawat. Dia dirawat di RSUP dulu, kemudian tanggal 10 dipindahkan ke rumah sakit darurat. Jadi dengan masa perawatan yang sudah lebih dari 14 hari yang bersangkutan, walaupun masih positif, infeksiusnya tidak seinfeksius kalau waktu dia baru masuk. Jadi artinya resiko penularannya sudah jauh menurun dengan diberi obat, dirawat. Selama ini kan viral load-nya itu kan yang mempengaruhi itu kan viral load ya, viral load, jumlah virus yang ada di dalam itu. Nah, dengan itu jumlahnya sudah sangat menurun kalau sekarang. Jadi ya kita serahkan, karena sudah melarikan diri, kita serahkan ke polisi kan. Udah urusannya ada kepolisian untuk mencari yang bersangkutan. Tapi yang bersangkutan kelihatannya cukup. Artinya gini, ini agak berbeda dengan pasien-pasien kita yang kabur lebih dulu. Pasien-pasien kita yang kabur lebih dulu itu tujuannya jelas rumah. Kalau HB kelihatannya enggak, bukan ke rumah dia. Itulah yang menyebabkan kita kesulitan nyari. Kita kan sudah ngalami beberapa pasien kabur, tapi semua tujuannya adalah ke rumah. Sehingga begitu kita lacak jalan menuju rumah, ketemu. Nah, pada pasien HB kelihatannya dia menghindari rumahnya, sehingga itu menyebabkan kita dan pihak kepolisian masih kesulitan mencari yang bersangkutan. Tapi saya yakin kepolisian sudah punya data ya, data-data sudah kita berikan kepada yang bersangkutan. Dari pihak keluarga juga sudah memberikan data, pihak lingkungan juga kita
kita doakan supaya bisa segera. Kalau dari keluarga mendukung nggak Bu supaya dirawat lagi? Mendukung dari pihak lingkungan juga mendukung. Makanya dia mungkin dia tahu begitu dia nggak ke rumah. Dia nggak pulang. Kalau yang lain kan memang yang kabur sebelumnya kan ke rumah mereka. Kalau untuk masyarakat sendiri Bu, ada pesan nggak? Karena ini hitungannya masih positif, mungkin nanti malah menimbulkan kekhawatiran soal penularannya gitu. Ya, kalau untuk masyarakat artinya bahwa memang ada satu pasien kita yang melarikan diri dari rumah sakit dan belum ketemu. Jadi barang siapa yang, ya artinya untuk menghindari hal-hal seperti itu ya ini. Untuk menghindari hal-hal seperti itu ya protokol kesehatan lagi, jangan nggak pakai masker. Gitu. Kalau itu bisa dipidana nggak? Kalau secara undang-undang dia menolak untuk dikarantina itu bisa kena nggak deh Bu? Kalau di undang-undang itu sebetulnya ada. Tapi kan kita selama ini nggak memakai pidananya ya, kita lebih memakai persuasifnya. Kalau dia seperti yang kemarin yang di Hotel Maktal segala itu kan kita persuasifnya aja kita pakai. Jadi kita ambil, kita amankan agar tidak meneruskan proses penularan. Intinya kan kita melindungi masyarakat ya dengan meminimalkan proses penularan. Dia nanti itu kalau diketemuin sama polisi dia dibawa lagi atau gimana Bu? Iya, kita rencana kita kembalikan lagi ke rumah sakit, tetapi mungkin tidak di rumah sakit darurat. Kita cari rumah sakit yang keamanannya lebih tinggi. Berarti secara keamanan di rumah sakit darurat seperti apa Bu? Sebetulnya bayangkan orang dari lantai 2 loh. Iya. Nah, pasien tuh bukan di lantai 1 loh, pasien semua di lantai 2, 3, 4, 5. Ada satpam ada dan tempatnya tertutup. Pagar tinggi 2 meter. Kan cukup aman sebetulnya. Nah, maksud saya keamanannya lebih tinggi rumah sakit Bayangkara, ada polisinya. Dari sisi ini kalau rumah sakit haji pagar tinggi 2 meter, pasien lantai 2. Untuk orang seperti Anda bisa dirawat mau susah-susah lompat kabur gitu. Sebagian besar pasien berpikir untuk tidak, ya kan? Kecuali kalau dia nggak aman, kecuali kita rawat di lantai 1, enggak, kita rawatnya di lantai 2 dengan luasannya yang cukup luas dan pagarnya tingginya cukup tinggi 2 meter tingginya. Kan tertutup tuh, asrama haji itu kan tertutup. Dia keluarnya lewat gerbang. Lewat belakang. Lewat sawah. Kalau dari perawat di sana ada nggak Bu? Maksudnya karena istrinya duluan kah atau apa gitu? Dia melamun itu ya? Iya, dia nggak melamun ya sejak istrinya pulang tuh dia nggak melamun. Tapi kita berpikir kan karena dia, nggak ngelamun, nah karena nggak ngelamun gitu kita pikir dia pulang ke rumah nyari istrinya kan, ternyata juga nggak ke rumah gitu loh.